Petua beliau buat saya seumur hidup nggak akan saya lupain. Mama Gufron, maaf Mama Gufron Albantani, punten saya belum bisa silaturahim. Jadi saya dikasih amalan-amalan yang alhamdulillah saya masih pakai sampai sekarang. Masih ya, Masih koma ya. Berkesan Ya, ibu saya. Berarti Pak Agus ini dapat ijazah salawat nariyah itu dari Mama Abuya Armin ya? Iya, dia bisa bilang mana berat mungkin ngalewatan di hareup. Saya cuma dikasih rancah batu. Oh, keranjang itu habis karena posisinya kan gelap. Saya kan lihat dalam posisi batu koral kecil itu. Allahumma sholli ala gitu aja terus kali. Terus dibisikin saya, yang saya dibisikin itu, ibu sakit terakhir ketemu sama Mama Armin, kata Mama Armin mah, ya itu ya yang saya bilang, beresan indung mana, kayak nggak indung mana, beresan keluarga mana, tata malan aja, sedikit lebih emosional ya Pak ya, karena itu pertemuan terakhir saya dengan Mama Armin, karena setelah ibu saya meninggal, menyusul Mama Armin. Dulu itu direkomendasi sebelum ke Mama Armin itu ke Suryalaya dulu, Sora Bahnom, ke Cibuntu kan itu ditunjukin. Kami direkomendasi sama Bahnom untuk ke Mama Armin. Tapi saya bukan santri yang mukimin tinggal di sana gitu. Kan dia itu jelas dalam posisi kejauhan itu kalau manggil itu jelas. Saya punya guru ngaji biasa di Kobong, tapi beliau cara mengajarkan untuk membaca Quran dengan disebut mahraj itu sangat spesifik. Ketika itu terang itu. Jadi saya sadar sedikit emosi, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, sebuah keberuntungan buat saya kali ini, yaitu saya sudah bersama Pak Agus ya. Beliau salah seorang sejarawan, atau beliau salah seorang yang selalu mencintai para kiai, para ulama terdahulu. Bahkan beliau sebelum saya bikin video ini, beliau bercerita tentang tahun 1988 pada saat itu beliau sebelum meninggal Syekhuna Al-Mukarram Mama Armin, pada saat itu beliau pernah atau sempat berada di Cibuntu ya, seperti itu. Bahkan beliau sangat bersyukur sekali, beliau lihat di video dan lain sebagainya ada regenerasi daripada Mama Armin, yaitu Abuya Gufron. Sangatlah tidak menyangka bahwa menurut beliau Mama Armin itu seorang ulama besar, sehingga sangat berkesan sekali sampai hari ini. Berarti dari tahun 1988 sampai hari ini beliau masih ingat terus kepada Maghfurlah Mama Abuya Armin. Biar tidak penasaran sahabat semuanya, silahkan simak apa yang akan beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya itu baru pertama kali ya Kang, saya ikut podcastnya. Jadi kebetulan saja tadi Akang bertanya tentang Mama Abuya Armin. Saya setahun 6 bulan. Setelah 6 bulan pertama saya sempat tinggal di pesantren sana. Alhamdulillah. Dan berarti tahun itu Mama Abuya Armin itu masih ya, eksis di... Masih eksis. Ya. Saya pun tiap sehabis duha masih sering dipanggil. Oh, gitu. Ya, kebetulan saya istilahnya saya buntutnya ibu. Ibu waktu itu memang sama beliau
punya ya istilahnya dikasih amalan. Iya, iya. Amalan itu dijalankan, kemudian saya pun sama dikasih amalan. Tapi karena waktu itu saya masih SD, itu masih terlalu kecil, Iya, iya. jadi saya dikasih amalan-amalan yang alhamdulillah saya masih pakai sampai sekarang. Masih ya, alhamdulillah Masih istiqomah ya. alhamdulillah berkesan Berkesan, Bang. ya, berkesan. Berkesan. Nah, kemudian ada satu peristiwa waktu itu, terakhir saya, bukan terakhir, saya mau selesai di kelas 2 SMP kalau nggak salah waktu itu. Itu tahun sekitar 84-an itu saya sampai itu disuruh panggil, ibu dipanggil ke sana sama saya, sama ayah saya juga kebetulan masih ada mengantar. Terus disuruh sok atuh geus cukup lah ya nama cenah, sok diamalkan kerasa teh tapi kedasa wengi cenah. Oh gitu ya. Dikasihlah salawat nariyah 5.000 itu, 8.000 saya. Berarti Pak Agus ini dapat ijazah salawat nariyah itu dari Mama Abuya Armin ya? Iya, di depan ibu saya. Di depan ibu langsung. Iya, langsung. Nah itu Posisinya satu malam dari posisi Bada Isya setelah sholat di masjid, terus masuk ke ruangan. Saat itu Neh itu istri Buya cuma menyiapkan minum, diam di sana semalam, nangis jempe di dia. Nah itulah iya, iya, iya. posisi yang paling buat saya Mengesankan gitu ya. mengesankan, karena saya kan masih terlalu polos waktu itu, terlalu polos untuk ikut ini. Cuma beliau bisa bilang, mana berat kayak ngalewatan di hareup gitu. Yang saya ingat ya, yang saya ingat bisi berat kayak ngalewatan dia selesai anggeuskeun dia sapeting. Saya kan enggak, saya cuma dikasih rancah batu, bukan tasbih gitu. Iya, iya, iya. Batu satolombong gitu nya, keranjang gitu. Anggeuskeun gitu. Nah, karena saya sebelumnya pernah dikasih dia suruh hafal, akhirnya saya hafal selawatnya. Saya baru sadar itu sudah habis itu pas saya kan nggak tahu Pak bahwa keranjang itu habis, karena posisinya kan gelap di kamar depan itu kan. Saya tuh kalau masuk diterima ruang tamu, terus saya masih ingat itu cicing di ditungke malam. Saya duduk posisi menghadap kiblat, sejadah, saya zikir, sok mulai sok semuanya mulai ditepuk. Yang saya ingat beliau tidur di kasur sebelah kiri saya posisinya menghadap kiblat. Saya jalan aja terus, saya ambil, selesai nggak beres. Saya baru tahu sekitar 5.000 8.000 lah gitu, kata beliau itu. Ini enggak sih, saya lihat batu memang udah habis gitu. Tapi yang saya amazing itu, saya kan lihat dalam posisi batu koral kecil itu, batu sungai. Kok sebentar gitu. Jadi seakan-akan subuh tuh udah nyampe lagi gitu. Pada waktu itu saya cuma zikir, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman gitu aja terus. Bismillah, jadi awali tahun bismillah sekali. Terus dibisikin yang saya dibisikin itu yang sampai sekarang saya masih ingat bisikannya apa gitu. Nah itu nggak boleh katanya nggak boleh diutarakan itu. Itu mau khusus rahasia pribadi itu ya. Nggak tahu, jadi janganlah katanya. Jadi Nah, gini Pak Gus, waktu itu selama berapa lama? Pada saat itu posisinya itu 10 Rajab. Nggak, maksud saya setahun 2 tahun berguru ke Mama Armin itu. Kalau dikatakan, saya jujur aja, kalau saya khususon bilang saya berguru sama Mama Armin, saya
bukanlah berguru gitu ya. Iya, iya. Cuma saya kan dia kasih amalan gitu. Oh iya iya. Kasih amalan gitu. Tapi setelah itu memang saya ngalami sebuah lompatan gitu. Iya. Lompatannya yang saya sendiri nggak saya pahami gitu. Itu SMP kelas 2 kelas 3. Setelah kelas 3 SMA itu sekitar saya SMA itu tahun 87 Pak. 87 ya. 87 SMA saya 86 87. Ibu sakit. Waktu ibu sakit terakhir ketemu sama Mama Armin. Kata Mama Armin mah, ya itu ya yang saya bilang. Kemana hidup dia nggak beresan indung mana? Oke nggak sih. Indung mana beresan keluarga mana? Tata malana. Nah, kebanyakan seperti kayak gitu. Jadi keamalannya bukan ke amalan lebih yang lain. Tapi setelah itu sebelum pulang karena ibu sakit, ibu bilang jika nama terakhirnya cenah cik sing Mama Armin teh sing ridho sing ikhlas. Nah, ya ini sedikit lebih emosional ya Pak ya, karena itu pertemuan terakhir saya dengan Mama Armin, karena setelah ibu saya meninggal menyusul Mama Armin. Nah setelah itu Setelah ibu meninggal berapa lama itu? 40 hari. 40 hari ya. Setelah ibu 40 harinya Mama Armin meninggal. Tahun berapa itu? Kalau nggak salah 88 89 deh. Presisinya saya agak lupa gitu. Cuma kalau ibu meninggal itu tahun 88 bulan Juni. Setelah 40 harinya saya dapat kabar Mama Armin, kalau nggak salah Mama Armin meninggal gitu. Seingat saya gitu. Seingat saya. Gitu. Jadi gini sahabat, sebenarnya sejarah beliau ketemu dengan Mama Armin itu dibawa oleh ibunya ya. Nah, terus memang banyak sekali santri-santri Mama Armin itu ceritanya beda-beda. Bisa ditambahkan, saya baru ingat nih. Iya boleh. Dulu itu direkomendasi sebelum ke Mama Armin itu ke Suryalaya dulu. Suryalaya ini Tasik, Abah Nom ya. Saura Abah Nom, ke Cibuntu kan itu ditunjukin. Baru setelah itu kita dari Abah Nom kemudian diantar sama Aki. Kebetulan Aki dulu sudah pensiun. Kebetulan sebelumnya Aki menjabat di gubernur Ki Aang, Ki Aang Gunaifi. Nah itu direkomendasi jika itu kamu Berarti ke Mama Armin gitu ya. ya terus wihti ya, kalau bahasa Sunda mah wih. Abdi pulang dari Tasik ke Bandung, izin sama ngobrol sama keluarga besar, ada Ki Ukar, Ki Ema, gitu. Ngobrol di Merdeka, rumahnya Ki Ukar Bratakusuma. Ada Ki Aang sih bener kan itu cenah ke Cibuntu. Nah itu sejarahnya gitu. Nah itu menarik sekali sahabat semuanya. Jadi Tahun 80-an Pak. 80 ya. Jadi beliau ini bertemu Mama Armin itu atas rekomendasi dari Abah Nom Suryalaya ya. Betul. Terus kemudian dikuatkan rekomendasinya oleh gubernur waktu itu ya. Pada saat itu sudah tidak menjabat. Sudah tidak menjabat, mantan gubernur ya. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat sejarah daripada santri-santri yang namanya Mama Armin, seperti hanya Mama Gupron ya sekarang. Mama Gupron itu kalau tidak salah menurut berita yang saya terima bahwa beliau ini ketemu Mama Armin itu pada saat itu beliau lagi melanglang buana, terus kemudian ada di situ salah seorang polisi di polsek, terus kata seorang polisi itu kalau mau berguru yuk saya antar, ya diantarlah ke Mama Armin seperti itu. Jadi banyak cerita dan beda-beda ketemu seorang murid dengan Mama Armin. Seperti yang dialami oleh Pak Agus ini, beliau salah satu santri Mama Armin tahun 1988 pada saat itu ya, terakhir 86, terus beliau
direkomendasi dari Abah Anom Suryalaya ya. Tahun 80-an kalau Abah Anom. Oh, tahun 80 ya. Subhanallah, luar biasa ini. Kalau ke Mama Armin itu kalau dihitung tahun eskalasinya 80. Kami masih ke Tasik, ke juga sering ke Manunjaya 81. Kami direkomendasi sama Mbak Anom untuk ke Mama Armin, tapi karena harus pulang dulu ke Bandung. Iya. Oke itu udah cenah kad itu aja, benar kad itu cenah Berarti Pak Agus ini dengan Mama Gupran sudah tidak asing lagi ya? Dulu mungkin karena saya terlalu kecil ya Pak ya. Iya. Kan santri Mama Armin tuh subhanallah banyak banget gitu. Yang mau berobat, yang mau minta nasihat, para pejabat, para itu kan saya ngantri. Bahkan waktu itu saya masih sempat ketemu salah satu menteri, saya lupa menterinya siapa. Tapi beliau itu adalah salah satu menteri zamannya masih Soeharto, menjabat. Itu masih ketemu gitu. Dan biasanya di saat itu kan saya tuh harus nunggu di rumah atau di masjid atau di mana. Dan kebetulan karena saya bosan, saya biasanya suka nungguin lihat ke kamar gitu ya. Jadi itu kan buminanya Kangnya di pagar gitu. Saya kadang ningali. Nah, Mama Armin tuh suka manggil dia. Tapi saya bukan santri yang mukimin tinggal di sana gitu. Kan dia, "Endang mana?" Dia kadang ngasih kue kalau nunggu ganti tamu itu, ngasih kue, ngasih apa, tongulin de balong kan itu. Nah jadi ya itu posisi paling ya kalau bisa saya ngalamin transdental pertama itu ya kalau disebutnya itu. Ya itu ketika saya harus menamatkan ijazah, amalan ijazah ya. Jasa. Biasanya kan saya dikasih cuma 7, cuma 8 satu minggu, tapi ini satu malam gitu. Saya sendiri nggak yakin itu bisa selesai, tapi Mama Armin cuma bisa anggus. Dan beliau selalu duduk, saya nggak lupa itu posisi duduknya, dan posisi duduknya itu yang dia selalu pegang tangan. Yang saya itu manggil itu kan suaranya kecil ya Pak ya, karena sudah beliau lanjut. Itu jelas dalam posisi kejauhan itu kalau manggil itu jelas. Nama saya asli itu kan dikasih dari orang tua itu namanya Bagus Sutrama gitu. Nama kecil saya Agus. Nah, ketika saya dipanggil diijazahin sama beliau, nggak pakai Agus nya, Jadi manggil Pak Agus dari kejauhan itu kedengeran gitu ya? Kedengeran Pak. Masya Allah. Dan itu sangat jelas. Luar biasa ya, luar biasa. Saya bilang pesantren di Cibondo itu kan ramai Pak. Itu pertemuan dua kampung gitu kan. Kalau ke ujung kemana, kalau ini kemana. Itu ramai kalau santri lewat gitu. Apalagi waktu selesai duha itu. Selesai ada wiridan atau pengajian. Itu ramai kan. Tapi saya nunggu di luar pagar tuh hanya pengen lihat gitu. Tapi karena posisi saat itu adalah posisi yang paling nyaman gitu. Saya masih ingat posisi di mana keluarga harus ngumpul, di mana harus ini. Kalau dipanggil kedengeran. Tapi manggil Pak Agus di luar, di deket pagar, beliau Mama Armin di dalam, Kedengeran Pak. Manggil Pak Agus itu kedengeran gitu ya? Nggak pakai sound system, nggak pakai speaker ya? Dia cuma angkat kaki, Gus. Nah begitu nengok, Masya Allah, padahal jauh itu. Itu ya yang saya seorang aulia itu ya. Iya, betul. Mata itu boleh, badan itu boleh tua, tapi kalau mata sama telinga sama suara itu. Dan saya yang saya ingat itu beliau ketika cik dia baca Quran. Nah saya baca kebetulan baca. Jadi
saya punya guru ngaji biasa di Kobong, tapi beliau cara mengajarkan untuk membaca Quran dengan disebut mahraj itu sangat spesifik. Yang baru sekarang ada disebutnya, ya kalau dulu dengan bahasanya apa, cuma beliau gini, mana mah tong di dia tong kobong jangan di luar gitu ya. tong kobong balik jik inung mana. Padahal ibu saya tuh mau ngepasantrenin gitu. Saya tuh punya kebiasaan dari keluarga kami itu kalau liburan itu ke pesantren, Pak. Kalau ada libur 3 hari gitu ya, pesantren. Kalau di Jumat, Sabtu, kebetulan saya dulu di sekolah SD juga, basically sekolah agama, jika itu. Tapi karena saya memang buntutnya ibu, gitu, saya bawa ke sana. Terakhir itu pas sudah meninggal, ibu saya meninggal, saya mau ngabarin keneh teh jig ini cenah gak itu. Mama Armin sendiri yang merekomendasikan saya harus ke dari Kolot dipundakan kali itu. Amang kali itu ketemu ke sana, bahasanya tuh ya, ketemu ke sana, temuin pesantren itu ada dulu. Saya baru tahu bahwa itu ternyata TTKDH, masih dari TTKDH karena ternyata banyak muridnya Mama Armin itu yang saya tahu ya, yang saya saksikan itu selain pejabat juga para pendekar gitu. Penyempurnaan keilmuan itu ya saya lihat ya, diantaranya seperti itu. Yang paling bagi saya transisional pertama itu ketika sama Mama Armin, yaitu ketika dikasih, kebayang Bapak, isi batu semuanya, batu kecil-kecil. Ya jumlahnya 5.000, saya nggak yakin itu 5.000 lebih gitu. Sok ieu amakeun eta ketika beak kudu subuh. Pas adzan subuh, adzan awal udah beres. Jadi pas begitu saya tarik terakhir batu itu kan saya ngambilin aja gitu. Udah nggak ingat ya, terus aja tidak ambil. Bisa dan subuh. Bisa lihat bat. Subhanallah. Dan saya tuh nggak yakin itu bisa habis. Karena waktunya kan dari jam 8, Pak. Kalau saya dihitung dari jam itu ya. Saya ingat itu sebelum masuk kamar itu jam 8. Jadi kita pesimis lah gitu kan. Kebayang sebesar keranjang sebesar gini. Yang isinya buat kacang biasanya itu kacang. Nah, itu diisi batu. Iya. Cuma beliau kamar amat disaksiin maksudnya. Jadi kan beliau ya, saya baru tahu pada kesini ini ternyata kalau beliau mengijazahi itu kan banyak ya. Saya sangat istimewa, alhamdulillah. Saya masih secara privasi gitu. Wah, luar biasa itu, bagus, sangat luar biasa sekali. Karena tidak semua orang bisa punya keberuntungan seperti beliau. Bahkan beliau sendiri langsung almarhumlah Mama Armin yang mengijazahkan beliau, jadi sangat luar biasa ini. Cuman beliau bilang kalau zamannya Mama Gufron beliau masih kecil, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar tidak terlalu tahu persis ya sejarah. Betul, tapi saya kalau lihat Mama Gufron, saya juga lihat pesantren yang di Malang itu. Jadi saya lihat wajar kalau misalnya Mama Gufron gayanya seperti kayak gitu, karena memang banyak Pak kalau misalnya Pak murid-muridnya yang langsung dari Mama Armin itu yang sangat spesifik dengan karakternya gitu. Betul. Cuma kalau saya memang Mama Armin kan geus beres ieu mah dia teh ganti indung. Ternyata betul. Begitu ibu saya meninggal,
ayah saya sempat diserentasi dan ini saya ngurus keluarga gitu. Adik saya 4. Gantinya ibu Iya. Jadi Mama Armin sudah memprediksi mana pegawainya berat gitu, dan memang pada akhirnya saya kemanfaatan terbesar mah yang saya nggak bisa lupakan itu adalah pola yang diajarkan sama beliau untuk tidak membangkang ke orang tua, karena saya baru tahu bahwa pembangkangan itu, menolak dari hati itu adalah sesuatu yang sangat mengikis keilmuan, Pak. Kan kalau para bahasa ulama itu iman tuh naik turun ya. Saya juga sama, Pak. Tapi posisi saya terbawa waktu saya di Kalimantan. Saya di posisi di titik terjauh perbatasan dengan Kaltara, bukan dengan Kaltara. Saya mobil hancur tengah hutan, sedang melakukan survei. Supir saya sama staf saya harus ganti ban. Dia turun ke bawah, yang nungguin mobil saya. Saya baru sadar, saya kira ada jagawana itu polisi hutan yang nemenin saya. Ternyata saya sendiri. Ternyata tidak ada ya. Salawat lari ya. Terang. Saya ngegetar terangnya langit. Masya Allah, Masya Allah. Ketika itu terang, Pak, terang langit. Jadi saya sadar, sedikit emosi, maaf. Ternyata saya sendiri. Tahu sendiri kan, hutan Kalimantan kayak gimana, babi hutan sama ular sanca itu. Saya di perbatasan dengan Malaysia. Saya kaget. Ini baru kejadian tahun 2019, Pak, terakhir. kemarin ya. Sebelum Covid, 2020 sebelum Covid. Dan saya, bacaan harus membaca apa gitu. Saya tiba-tiba saya merasa nggak ada siapa-siapa, dan tiba-tiba kayak tawa gitu, kejauhan ada yang sangat dari ya, tengah leuweung Kang, tengah leuweung belaga-belagan, tiba-tiba buka langit. Jadi sekarang Biasa ya. luar biasa, subhanallah. Tabarakallah, saya dari situ saya baru tahu bahwa ya itu saya bilang. Masya Allah, Masya Allah. Itulah sahabat semuanya, cerita atau kejadian yang beliau alami itu seperti itu. Beliau salah satu murid Mama Armin pada saat itu yang betul-betul manut kepada Almarhumah Mama Armin. Petua beliau buat saya seumur hidup nggak akan saya lupain. Jadi apa yang terjadi dengan kehidupan nanjak, mudun, sederhana segala macam, beliau selalu dibarengi dengan karomahnya Mama Armin ya. Seperti halnya yang tadi barusan kita saksikan bersama, ketika beliau sedang sendiri di tengah hutan, terus kemudian beliau baca bacaan yang telah Mama Armin wariskan atau ijazahkan, ternyata semuanya jadi terang dan benderang ya, seperti itu. Itulah karomah waliullah Nusantara yang tidak bisa dianggap enteng ya. Bahkan saya meyakini bahwa Mama Armin itu salah seorang waliullah yang betul-betul dijaga baik dari berbagai hal negatif duniawi, seperti hanya yang disampaikan beliau. Mama Armin itu selalu menjaga kehormatan terhadap ibunya ya, sehingga Mama Armin menyampaikan kepada seluruh muridnya termasuk kepada beliau supaya selalu menghormati dan mengagungkan yang namanya ibu kita, orang tua kita, seperti itu. Baik Pak Agus, terima kasih banyak. Ini sudah hampir setengah jam lebih kita berbicara terkait aromahnya Mama Armin,
Terus kemudian beliau pun alhamdulillah diketemukan di sini, itu mungkin inilah salah satu karomah juga, karena walau bagaimanapun sanad kita ini nyambung ya. Saya sanadnya dari Mama Gufron, beliau sanadnya langsung dari Mama Armin. Ya alhamdulillah ya seperti itu. Jadi inilah kata keterangan itu menyampaikan bahwa as-sanadu minaddin. Sanad keilmuan itu bagian dari agama. Jadi nyambungnya dengan saya, beliau bisa silaturahmi di sini, wasilah pribumi di sini, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan saudara, karena walau bagaimanapun satu sanad ya kita itu seperti itu. Masya Allah, betul. Baik, terima kasih sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Sampaikan aja langsung, sampaikan aja. Mama Gufron, maaf Mama Gufron Bantani, punten saya belum bisa silaturahim dengan baik, tapi insya Allah saya pernah kita ketemu Mama Gufron, tapi waktu itu saya terlalu kecil untuk menyapa gitu. Tapi insya Allah Mama Gufron tetap istiqomah saja. Amin. Saya meyakinkan bahwa semangat dalam dakwahnya Mama Buya Armin itu terwariskan sama Mama Gufron dan para muridnya dan para sahabat. Salam silaturahim. Amin. Dan mudah-mudahan kalau ketemu kita bisa bersilaturahim lagi. Mohon maaf saya tidak pandai untuk berbicara. Ya, siap bagus, siap. Baik, itu sahabat semuanya, mungkin pembicaraan kita sampai di sini dulu. Cuman sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tetap memegang teguh kepada keilmuan yang ada di Nusantara. Karena kalau kita lihat sejarah yang namanya Syekhuna Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah seorang gurunya daripada Mama Armin. Terus kita tahu bersama bahwa Syekhuna Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah salah seorang ulama Hijaz di Mekah, di Arab sana, dihormati dan dikagumi oleh warga Muslim di Timur Tengah. Tetapi beliau karena tahu diri, tidak azabnya sangat tinggi, terus kemudian akhlaknya sangat mulia, sehingga beliau tidak mau disanjung-sanjung di negara Timur Tengah sana. Walaupun orang Timur Tengah sana itu menganggap bahwa seorang Syekhuna Syekh Nawawi Al-Bantani itu seorang yang ilmuwan tinggi, tetapi beliau tidak berani mendirikan Robitoh Nusantara di sana, karena beliau tahu sendiri bahwa ini negara orang lain, tidak boleh saya. Ini punya hak orang Timur Tengah, saya tidak boleh mendirikan Robitoh Nusantara. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat di negara kita banyak sekali yang berani. Tapi ya is okay lah, no problem, itu hanya sekedar yang saya pelajari dan saya lihat di media sosial. Karena zaman sekarang, zaman media sosial itu akan terungkap mana yang salah dan mana yang benar. Itu zaman media sosial sekarang ini, saya meyakini akan terungkap mana yang benar, mana yang salah. Kalau dulu susah. Ada yang mengaku keturunan Rasul, ada yang mengaku keturunan ini, kita percaya aja. Sampai-sampai kita dipinta oleh orang tersebut, apa aja yang dipinta kita kasih, karena meyakini bahwa mereka itu adalah keturunan Rasul, keturunan Nabi, sehingga kita tidak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul. Apapun yang kita punya kita kasih kalau dipinta. Tetapi karena zaman media sekarang, itulah keilmuan akhir zaman, kita benar-benar terbuka semuanya. Maka dari itu, sesuai apa yang pengalaman beliau ini, mari kita sama-sama jaga negara Republik Indonesia, negara yang kita cintai bersama ini. Jangan sampai ada yang memasukkan sejarah, jangan sampai ada yang dijajah, ada yang menjajah dengan cara apapun. Yang pasti kita warga Nusantara punya ilmu bukan dari guru kita di Timur Tengah, bukan dari Arab sana, tapi asli dari ulama Nusantara, kiai yang ada di Indonesia, seperti hal yang dialami oleh Pak Gud tersebut. Bahkan saya sendiri pun, ya saya bisa baca sholat, saya bisa baca ini dan sebagainya, bukan guru saya bukan dari Timur Tengah, guru saya dari mayoritas 99% saya yakin ilmu ada di Nusantara. Karena orang Nusantara itu ulama-ulamanya yakin berilmu tinggi serta berakhlak mulia. Karena sekali lagi, Indonesia tidak mungkin merdeka jika tidak ada tawajuhnya para ulama
Jika tidak ada perjuangan para pejuang, para pahlawan, dan Indonesia tidak mungkin merdeka seperti halnya yang kita nikmati akhir-akhir ini, bisa ngopi bareng dan lain sebagainya, kalau tidak ada tirakatnya para ulama, seperti halnya yang dialami oleh Syekhuna Al-Mukarram Mama Armin Cibuntu. Terima kasih sahabat semuanya. Terima kasih bagus. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik sahabat semuanya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam Pancasila.